Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi Natasha Aditya dengan NIM 23513034. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pengelolaan limbah B3 dengan studi kasus yang pertama tentang pengolahan, studi kasus yang kedua tentang disposal limbah berbahaya. Pada studi kasus yang pertama berasal dari FPLT kawasan Medan yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Teknologi yang digunakan insinerator untuk mengolah limbah B3 melalui pembakaran suhu tinggi guna mengurangi volume dan sifat berbahaya limbah. Dan yang ketiga itu ada tahapnya itu pengolahan limbah B3. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang yang dipakai di kasus pertama itu, limbah B3 memiliki sifat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, sehingga tidak dapat dibuang langsung ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Teknologi pengolahan seperti insinerator dipilih karena mampu menghancurkan komponen berbahaya limbah dengan efektif melalui pembakaran pada suhu tinggi. Tujuan, tujuan yang dipakai di 3 poin. Yang pertama, menjelaskan proses pengolahan limbah B3 dengan insinerator. Yang kedua, ada mengevaluasi emisi gas buang. Yang ketiga, ada membandingkan hasil dengan baku mutu lingkungan. Hasil dan kelebihan. Hasil ada 3 poin. Yang pertama, volume limbah berkurang signifikan. Yang kedua, emisi gas buang masih di bawah baku mutu. Yang ketiga, sistem pengendalian emisi berfungsi dengan baik. Kelebihannya, efektif menghancurkan senyawa berbahaya, proses cepat, dan cocok untuk berbagai jenis limbah. Studi kasus yang kedua berasal dari Herva Neurode Hazardous Waste Disposal yang berlokasi di Hesse, Jerman. Teknologi yang digunakan adalah Underground Hazardous Waste Disposal. Limbah B3 disimpan secara permanen di tambang garam bawah tanah sebagai pembuangan akhir. Tahap yang dipakai disposal limbah B3. Latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya, selain teknologi pengolahan, limbah B3 tertentu tidak dapat lagi diolah dengan teknologi seperti insinerator karena sifatnya tetap berbahaya atau tidak stabil. Oleh sebab itu, diperlukan metode disposal jangka panjang yang aman terhadap lingkungan. Penetapan limbah B3 di dalam lapisan garam bawah tanah dipilih karena kondisi geologis yang sangat kedap air dan mampu menahan kontak limbah dengan tanah air. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama menjelaskan sistem disposal limbah B3 terpusat. Yang kedua, menilai keamanan disposal bawah tanah. Hasil dan kelebihannya pada studi kasus 2 ini adalah tidak ditemukan kebocoran limbah, lingkungan sekitar tetap aman, dan digunakan dalam jangka panjang. Kelebihannya, keamanan yang sangat tinggi, resiko pencemaran sangat rendah, dan cocok untuk disposal permanen limbah B3. Kesimpulannya, untuk di studi kasus pertama dan studi kasus kedua, pengolahan limbah B3 dengan insinerator efektif mengurangi volume dan bahaya limbah serta memenuhi baku mutu lingkungan. Sementara itu, disposal bawah tanah seperti di Hervaneurat aman untuk jangka panjang dengan resiko pencemaran yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 harus disesuaikan dengan jenis limbah dan tahap pengelolaannya. Ini daftar pustaka yang saya pakai di 2 studi kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.